Alkisah terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan anaknya Panji Asmarabangun, dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayangrana dan putrinya Candrakirana. Untuk menghindari terjadinya peperangan di antara mereka, Panji Asmarabangun dinikahkan dengan Candrakirana. Dikarenakan Panji Asmarabangun tidak ingin naik tahta sebelum ayahnya meninggal, Raja Jayanegara marah dan menghukum Panji Asmarabangun dengan mengasingkannya. Ia harus meninggalkan kerajaan dan istrinya. Dalam pengasingannya, Panji Asmarabangun tinggal di desa Dadapan, di rumah seorang janda bernama Mbok Rondo, dan mengganti nama menjadi Ande-Ande Lumut. Candrakirana yang tahu suaminya diasingkan memutuskan untuk ikut pergi dari kerajaan Jenggala. Candrakirana pergi ke sebuah desa. Di desa tersebut, Putri Candrakirana diangkat sebagai anak Nyai Mena dan diberi nama Klenting Kuning. Keesokan paginya, Mbok Rondo mengumumkan sayembara pencarian jodoh untuk Ande-Ande Lumut. Ada kabar baik, Kak. Kabar apa, Biru? Ada pemuda tampan yang sedang cari jodoh. Benarkah? Kalau begitu, kita harus mengikutinya. Apakah itu Mas Panji yang sedang mencariku? Kelenteng merah, biru, dan ungu berangkat ke desa seberang dan meninggalkan Klenting Kuning yang harus bekerja. Wah, bagaimana ini, Kak? Arus sungainya sangat deras. Aku juga nggak tahu. Coba cari sesuatu yang bisa dipakai buat nyebrang. Beberapa saat kemudian, kepiting raksasa muncul dari sungai. Apa maumu? Tenang gadis-gadis cantik, namaku Yuyu Kangkang. Aku bisa mengantar kalian menyeberang, tapi dengan syarat kalian harus menciumku saat sudah di seberang sungai. Bagaimana ini, Kak? Aku nggak mau mencium dia. Tapi kita sedang buru-buru. Tapi kan dia kepiting, Kak. Yang penting kita sampai ke tempat sayembara itu. Baiklah jika itu syaratnya. Naiklah ke punggungku. Ketiga kelenting itu pun menyeberangi sungai. Sesampainya di rumah Ande-Ande Lumut, Klenting Merah, Biru, dan Ungu mulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Klenting Merah. Ini adik saya Klenting Biru dan Klenting Ungu. Bagaimana Ande-Ande Lumut? Apakah kamu tertarik untuk memilih salah satu dari kami bertiga? Maaf, tidak ada salah satu dari kalian yang saya pilih. Saya tidak mau menikahi kalian, karena kalian sudah mencium Yuyu Kangkang. Ketiga kelenting itu pun pulang dengan perasaan sedih dan kecewa. Sementara itu, Klenting Kuning berangkat tergesa-gesa menuju rumah Ande-Ande Lumut. Halo gadis cantik, namaku Yuyu Kangkang. Aku bisa mengantarkanmu menyeberang dengan syarat kamu harus menciumku setelah sampai di tepi sungai sebelah. Hah? Harus mencium? Iya, kalau kamu mau, naiklah ke punggungku. Apakah tidak ada cara lain untuk menyeberang? Bagaimana ini? Aku tidak mau menciumnya, tapi aku harus segera sampai di sayembara itu. Klenting Kuning pun berinisiatif mengambil kotoran yang berada di dekatnya. Baiklah, kalau gitu. Sesampai di tepi sungai, ketika Klenting Kuning hendak mencium Yuyu, Yuyu menghirup bau yang tidak sedap dari tubuh Klenting Kuning. Bau apa ini? Sudah, tidak usah menciumku. Pergilah Yuyu Kangkang tanpa dicium Klenting Kuning. Klenting Kuning pun segera membersihkan wajahnya dengan air sungai. Sampailah Klenting Kuning di rumah Ande-Ande Lumut. Apakah kamu Ande-Ande Lumut? Iya, benar. Sepertinya wajahmu tidak asing. Kirana, ini aku, Panji Asmarabangun. Mas Panji? Akhirnya, kita bertemu lagi. Akhirnya mereka kembali ke kerajaan dan hidup bahagia.